Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo. Di sini saya akan membahas soal mengenai petty cash. Untuk soalnya, pada awal bulan Februari 2012, manajer keuangan PT Mitra Lestari membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar Rp1.500.000 akan diisi kembali setiap pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Nah, selama bulan Februari 2012, transaksi PT Mitra Lestari menggunakan kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 4, membeli material dan perangko sebesar Rp225.000. Pada tanggal 10, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. Pada tanggal 12, membeli bensin, solar, dan minyak sebesar Rp275.000. Pada tanggal 17, membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar Rp850.000. Sedangkan pada tanggal 25 Februari, membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Nah, teman-teman, ini berikut jawabannya. Jawabannya, kita di sini ada tabel. Ini tabel itu jawabannya ya, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan kenapa hasilnya itu untuk saldonya itu berbeda, kenapa kok hasilnya 1.500.000 dan fluktuasi itu 2.100.000. Mari kita simak, teman-teman. Nah, di sini ada 4 kolom, ada kolom tanggal, keterangan, impers, dan fluktuasi. Untuk 1 Februari, dengan keterangan pembentukan kecil, untuk impers itu Rp1.500.000. Nah, pada tanggal 4, pembelian materai dan perangko sebesar Rp225.000. Untuk tanggal 10, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. Untuk tanggal 12, membeli bensin, solar, dan minyak sebesar Rp275.000. Nah, pada tanggal 16, pengisian kembali kas kecil yang kita sepakati di awal atau di soal di awal, setiap tanggal 1 dan tanggal 16 itu selalu pengisian kembali yaitu pengisian kas kecil kembali sebesar Rp1.500.000. Nah, 1.100.000 ini diperoleh dari Rp225.000 ditambah 600.000 ditambah 275.000, hasilnya itu 1.100.000. Intinya, artinya di tanggal 16 itu ini adalah jumlah bebannya. Selanjutnya kita akan ke transaksi tanggal 17, yaitu membayar beban gedung sebesar Rp850.000. Sedangkan tanggal 25, yaitu membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Caranya masih sama kayak yang di atas, bebannya ditambahin. Jadi untuk tanggal 1 Maret, pengisian kembali kas kecil, yaitu sebesar 1.300.000. Baik, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk fluktuasi itu kolomnya sama, yang membedakan itu hanya di tanggal 16. Kenapa kok di sini bisa 1.500.000? Oke, kenapa bisa 1.500.000? Kita hitung bareng-bareng, tuh, teman-teman. Cara menghitungnya itu sama. Ini itu ditambahin 1.100.000. Untuk hasil ini adalah 1.100.000. 1.500.000 dikurangi 1.100.000, hasilnya adalah 400. Ya kan? Kita kurangin dari ini, kita kurangin dulu 400. Hasilnya 400. Nah, 1.500.000 ditambah 400, hasilnya itu 1.900.000. 1.900.000. Oke. Untuk tanggal 17, tanggal 25 itu sama kayak menu impres, 850, 450. Untuk caranya itu masih sama, 850 tambah 450 adalah 1.300.000. Hasilnya 1.300.000. 1.300.000. Di sini kan ada 1.500.000. 1.500.000 dikurangi 1.300.000. Hasilnya adalah 1.000.000.
Maaf, hasilnya itu Rp200.000. 1.500.000 dikurangi 1.300.000. Hasilnya Rp200.000. Nah, hab- habis itu pada pengeluaran tanggal 16 dan tanggal 25 itu kita jumlahkan, yaitu 1.900.000 ditambah dengan 200. Maka hasilnya 2.100.000. Jadi teman-teman, untuk fluktuasi itu hasilnya 2.100.000 dan untuk uh, inverse itu hasilnya 1.500.000. Nah, yang membedakan kenapa si impers itu 1.500.000 dan fluktuasi 2.100.000 itu yang membedakan hanya di tanggal 1 Februari, tanggal 16 Februari, dan juga tanggal 1 Maret. Teman-teman, sekian dari selanjutnya kita akan memasuki ke kesimpulan dari materi ini. Untuk kesimpulannya, metode import atau saldo kas kecil itu selalu tetap 1.500.000. Makanya tadi itu saldo akhirnya itu tetap 1.500.000 rupiah. Pengeluaran tidak dicatat harian, hanya pengisian kembali yang dicatat. Nah, sedangkan untuk fluktuasi, semua transaksi dicatat langsung. Saldo kas kecil berubah-ubah sesuai transaksinya. Jadi untuk total pengeluarannya, ini pengeluaran semuanya itu sebesar Rp2.400.000. Nah, sedangkan total pengisian yaitu 3 juta karena pengisiannya tadi 3 kali yaitu 1 Februari, tanggal 16 Februari dan juga 1 Maret. Nah, dari total pengisian dan total pengeluaran jika kita kurangin yaitu 3 juta dan 3 juta dikurangi 2.400.000 itu hasilnya 2.100.000. Kan? Makanya 2.100.000. Tadi kita berdetail saja teman-teman. Untuk kesebenarnya kayak gitu, baik, kita sudah selesai untuk pembahasan materi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya kejelasan, bisa ditanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu jika sempat. Jika ada kesalahan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.